sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cinta padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia. Ku mau dia, oh, dan hanyalah dia. Aku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia, Tuhan, ku cinta dia. Oke guys, jadi ini videonya akan saya bagi menjadi 2 part. Video part pertama ini akan membahas tentang aplikasi turunan dengan menggunakan pengali Lagrange, ya itulah bacanya. Terus kemudian video part 2-nya akan dibuat untuk integral tahap 2. Sebelumnya Cici minta maaf, ternyata Cici salah. Jadi ini barusan Cici sadar ternyata materi UTS kalian tuh sampai di pertemuan yang ini. Oke, jadi ini adalah video terakhir kita ya teman-teman. Nah, sekarang untuk yang Lagrange, oke, sorry Cici akan pakai materinya Cici aja ya. Yes, jadi ada suatu masalah kan maksimum minimum tadi itu. Nah, ini ada fungsi utamanya, terus kemudian ada fungsi kendala. Nantinya akan seperti itu. Jadi akan ada fungsi Z dan juga fungsi fxy ini, dan juga fungsi qxy. Jadi ada fungsi utama dan juga fungsi kendala. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama, kalian harus tentukan fungsi utamanya, fungsi yang akan dicari nilai maksimum atau minimumnya, dan juga tentukan fungsi kendala atau fungsi masalahnya dari permasalahan tersebut yang diberikan di soal. Kemudian substitusikan fungsi kendala ini ke dalam fungsi utama. Jadi hasil substitusi digunakan untuk mencari titik maksimum dan juga minimumnya.
kendala substitusi ke fungsi utama. Nah, kemudian untuk cara keduanya adalah fungsi utama dan kendala itu jadi satu, kemudian digunakan pengali Lagrange, kayak gitu. Pengali Lagrange itu disebut dengan pengali Lagrange itu disebut dengan G, di mana fungsi utama F ini ditambahkan atau disatukan dengan si pengali Lagrange ini. Pengali Lagrange itu lambda ya, teman-teman, dikalikan dengan G kecil adalah fungsi kendalanya. Yes, seperti itu. Jadi tentukanlah nilai maksimum dan juga minimum dari fungsi utama yang telah disubstitusi dengan fungsi kendala dengan langkah-langkah seperti pembahasan sebelumnya. Nah, ini dia langkah-langkah penyelesaian dengan pengali Lagrange. Ini tentukan fungsi utamanya f(x, y, z) dan fungsi kendala g x, y, z sama dengan 0. Jadi kita sama dengankan 0 untuk fungsi kendalanya. Terus kemudian buatlah fungsi Lagrange-nya, yaitu x, y, z, lambda, jadi dalam fungsi ini, di mana lambda adalah variabel baru yang disebut sebagai pengali Lagrange. Nah, kemudian tentukan nilai maksimum minimum dari fungsi G dengan langkah-langkah seperti pada pembahasan sebelumnya. Jadi yang sebelumnya, maksudnya minggu lalu yang kita bahas itu. Nah, kemudian nah ini, tentukan 3 bilangan positif yang hasil kalinya maksimum jika diketahui jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 120. Kalau fungsi utamanya f x, y, z sama dengan x, y, z, x dikali y dikali z. Kenapa kok bisa x, y, z, c? Karena ini 3 bilangan positif yang hasil kalinya, jadi bilangan positif, let's say itu anggap a, b, c, atau mau anggap x, y, z boleh, dan dikalikan. Kemudian ternyata kalau mereka dijumlahkan, itu hasilnya adalah 120. Oke, nah kemudian fungsi utamanya kalau misalnya x, y, z dikalikan itu dia nilai maksimum atau enggak. Kemudian kendalanya x tambah y tambah z sama dengan 120. Nah, cara pertama kita bisa substitusikan ya fungsi kendala ke dalam fungsi Lagrange. Ke dalam fungsi utama. Jadi kendala ke dalam utama. Anggapannya ini misalkan kita buat dalam Z, berarti ini akan berubah menjadi Z sama dengan 120 min X min Y. Makanya ini munculnya seperti ini. Oke. Terus kemudian fungsi utamanya kan X, Y, Z. Nah, Z ini kita masukkan, Z yang di sini, Z yang di fungsi utama ini diganti dengan 120 min X min Y. Jadi substitusi. Substitusi itu adalah menggantikan, diganti gitu ya. Nah, kemudian dikalikan masuk seperti ini, seperti biasa. Dapatkanlah persamaannya yang sudah digabungkan. Nah, ini dia punya fungsi baru yang bisa dimaksimumkan atau diminimumkan, karena sudah ada fungsi kendala dalam fungsi utamanya. Di mana fungsi kendala ini mau kita atasi. Kapan kita maksimumkan, kapan kita minimumkan, sebenarnya itu tergantung sebelumnya kan bisa ditentukan. Cuma logikanya misalkan itu adalah masalah keuntungan, pasti dia akan dimaksimumkan. Sedangkan untuk pemborosan dia akan diminimumkan. Jadi intinya bagaimana kita memaksimumkan atau meminimumkan walaupun itu ada masalah. Anggapannya gini, contohnya ya, kayak logikanya misalkan nih, banyak sekali batasan. Tapi gimana caranya kita mendapatkan keputusan yang paling optimal, paling maksimum atau paling minimum tergantung konteks soalnya, mencari yang paling optimal itu dari permasalahan yang ada. Jadi sebisa mungkin kayak permasalahan itu nggak sampai mengakar gitu, jadi nggak sampai besar efeknya. Anggapannya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian turunkan fungsi ini terhadap X, terus habis itu turunkan terhadap Y sama dengan kan 0. Ini adalah steps untuk cari titik kritisnya. Jadi sudah mulai dihafalkan sekarang ya teman-teman. Oke, setelah kita hitung ternyata diperoleh bahwa X sama dengan Y, ya kan? Yes, diperoleh ini X sama dengan Y ini. Nah, lalu sebentar, ini sudah diperoleh ini dan ini kan. Nah, tapi yang ini sudah tidak memenuhi karena ini bukan merupakan solusi. Ini kan sudah salah ya. Tadi kan sudah yang paling benar kan 120 min Y min X ini kan adalah Z. Nah ini kok sama dengan 0. Jadi ini sudah pasti salah. Maka kita pakai yang ini. Nah ternyata X sama dengan Y dan Y sama dengan Z. Nah terus kemudian kita masukkan
ternyata ditemukan ini X sama dengan 0, X sama dengan 40, Y sama dengan 40, Z sama dengan 40. Karena X sama dengan Y sama dengan Z. Yes, begitu. Nah, tapi X sama dengan 0 bukan pilihan yang baik karena tidak menghasilkan nilai maksimum. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian cara 2 itu kita kalikan dengan pengali Lagrange. Nah, kemudian misalkan bentuk fungsinya fungsi Lagrange itu kan seperti ini. Kemudian sama dengan X, Y, Z ditambah dengan lambda dikali dengan fungsi yang sudah disatukan tadi. Nah, kemudian kita cari turunan parsial dari keempat-empatnya, itu pasti bentuknya seperti ini. Oke, jadi yang beda itu hanya ini. Lambdanya, turunkan terhadap lambda, karena dia variabelnya 4, berarti kita turunkan dia 4 kali untuk turunan pertama. Kemudian setelah kita menyelesaikan ini, maka diperoleh X sama dengan Y sama dengan 40. Yes, seperti ini. Sudah selesai, kita bahas catatan CC ya. Jadi kan kita punya fungsinya ini, sudah selesai sampai sini. Kemudian kita masukkan dari turunan parsial ini ke semua ini. Oke. Terus kemudian dari menghitung-hitung, ini bisa diikuti aja steps-nya. Yes, jadi ini seolah-olah kita tuh mau cari titik kritisnya, guys. Nah, jadi dari dua persamaan ini, kalau misalnya kita eliminasi ya, kita peroleh ini. Kalau ini dan ini dieliminasi, diperoleh ini. Kalau yang ini dan yang ini dieliminasi, diperoleh ini. Maka dari itu kita peroleh bahwa X sama dengan Y sama dengan Z. Ini kesimpulannya. Nah, kemudian karena X sama dengan Y sama dengan Z, ya udah tinggal gimana caranya supaya kalau misalnya X dan Y dan Z ini sama, tapi ketika dikurangin semuanya, ini hasilnya 120. Ya berarti tinggal gampang kan, 120 bagi aja 3, 40-an. Jadi pasti 40, 40, 40 kok dikurangi sama dengan 0. Gitu. Jadi kita ceknya di penggali Lagrange-nya. Oke. Nah, kemudian nilai maksnya adalah ini. Nilai maksimumnya itu balik lagi ke fungsi utamanya. Jadi f x y z, f 40,40,40 sama dengan 40 dikali di pangkat 3. Yes, hasilnya dihitung sendiri. Itu adalah nilai maksimumnya. Gitu teman-teman. Itu adalah penggali Lagrange. Sekarang kita masuk ke materi integral dua rangkap. Tapi akan dibuat video selanjutnya ya. Thank you. Jangan lupa komen NRP underscore nama lengkap underscore matop. Terima kasih.